Perkenalkan, nama saya Triana Sari dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang perawatan keluarga pada keluarga Tuan A tentang PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat dengan konsep pembuangan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Sari dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan. Di sini kebetulan kita juga sudah saling kenal nih, Bu. Sebelumnya saya sudah pernah ke sini dan sudah 5 kali ke sini, dan untuk hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat untuk konsep pembuangan sampah. Sebelumnya juga sudah saya bicarakan ya, dan untuk waktunya nanti sekitar 15 menit. Saya mulai nggih. Jadi pengertian pembuangan sampah yaitu semua zat atau benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik berasal dari rumah-rumah maupun sisa-sisa proses industri. Sedangkan sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Untuk jenis sampah sendiri itu ada 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Untuk sampah organik merupakan jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau lainnya. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Untuk yang sampah anorganik merupakan jenis sampah yang berasal dari sumber daya alam tak terurai seperti mineral dan minyak bumi atau dihasilkan dari proses industri. Beberapa bahan seperti ini tidak dapat di alam, yaitu plastik dan aluminium. Untuk sumber sampah sendiri itu yang pertama, sampah pemukiman, perdagangan dan perkantoran yang disebabkan oleh 1. Penduduk yang tinggal di sepanjang sungai dan pemukiman pada langsung membuat sampah ke sungai dan saluran pembuangan. Limpasan air hujan yang membawa sampah dari pasar-pasar maupun pusat-pusat kegiatan dan permukiman. Sampah perkantoran terdiri dari kertas, alat tulis menulis, toner fotokopi, baterai, dan lain-lain. Untuk yang kedua, sampah pertanian dan perkebunan. Sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk yang ketiga yaitu sampah bangunan dan gedung. Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung dapat berupa organik maupun anorganik. Sampah organik bisa meliputi kayu, bambu, triplek, dan lain-lain. Untuk sampah anorganik bisa semen, ubin, besi, baja, kaleng, kaca, dan lain-lain. Untuk sampah khusus merupakan sampah yang memerlukan penanganan khusus untuk menghindari bahaya yang akan ditimbulkannya. Sampah jenis ini meliputi sampah rumah sakit, merupakan sampah biomedis seperti sampah dari pembadahan, peralatan operasi, botol infus, dan sejenisnya, serta obat-obatan. Semua sampah ini terkontaminasi oleh bakteri, virus, dan pembawa penyakit lainnya yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Untuk pembagian sampah itu ada 2. Yang pertama, gerbek adalah sisa pengolahan ataupun sisa makanan yang sudah membusuk. Yang kedua yaitu rubis adalah bahan-bahan sisa pengolahan yang tidak membusuk. Rubis ini ada yang mudah terbakar, misalnya kayu, kertas, ada yang tidak terbakar, misalnya kaleng, kawat, dan sebagainya. Untuk dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan. Yang pertama terhadap kesehatan. Pengolahan sampah yang tidak memadai atau pembuangan sampah sembarangan dan tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai penyakit sebagai berikut. Yang pertama, diare, kolera, tipes, dan demam berdarah dapat menyebar dengan cepat karena sampah memasuki air minum. Untuk yang kedua, cacing pita yang dapat menyebar melalui rantai makanan, di mana cacing mau dikonsumsi sebelumnya oleh ternak melalui makanan yang berupa sisa makanan atau sampah. Yang ketiga yaitu minuman
di Jepang disebabkan karena masyarakat mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi sampah beracun seperti limbah baterai dan akumulator yang dibuang di perairan umum. Untuk yang kedua, dampak dari terhadap lingkungan yaitu cairan yang dilepaskan sampah ke seluruh drainase dan air tanah sehingga mencemari sumber air tersebut. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana. Untuk metana sendiri dapat menimbulkan bau dan gasnya dapat menimbulkan ledakan bila konsentrasinya cukup besar. Untuk dampak negatif dan positif dari pembuangan sampah, yang pertama dampak negatif antara lain musibah fatal, contohnya burung bangkai yang terkubur di bawah timbunan sampah akan menimbulkan bau busuk dan merusak tanah. Yang kedua, kerusakan infrastruktur, contohnya kerusakan ke akses jalan oleh kendaraan berat yang mengangkut sampah ke TPA menimbulkan kerusakan pada jalan yang dilaluinya. Yang ketiga, pencemaran lingkungan setempat seperti pencemaran air tanah oleh kebocoran dan pencemaran tanah sisa selama pemakaian TPA, begitupun setelah penutupan TPA. Untuk yang keempat, pelepasan gas metana yang disebabkan oleh pembusukan sampah organik. Metana adalah gas rumah kaca yang berkali-kali lebih potensial daripada karbon dioksida dan dapat membahayakan penduduk suatu tempat. Gangguan tersederhana contoh debu dan bau busuk dan mutu polusi suara. Untuk dampak positifnya antara lain menjadi lahan perekonomian yang sangat produktif bagi masyarakat sekitar. Bayangkan tumpukan sampah anorganik di TPA telah menimbulkan inisiatif baru dalam sektor ekonomi bagi masyarakat di sekitar TPA. Mereka menganggap tumpukan sampah tersebut adalah lahan perekonomian yang sangat produktif dengan cara mengumpulkan sampah-sampah anorganik seperti plastik atau barang-barang bekas yang tidak mudah hancur. Plastik dan barang bekas tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bahkan menurut tanggapan masyarakat yang ada di sekitar sana, penghasilan yang mereka dapatkan dari TPA dengan cara mengumpulkan plastik dan barang bekas lebih dari cukup. Bahkan ada masyarakat sekitar yang mau meninggalkan usaha dagangnya karena mereka beranggapan TPA lebih mampu memenuhi kebutuhan perekonomian mereka sehari-hari. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuangan sampah yaitu yang pertama penyimpanan, yang kedua pengumpulan, dan yang ketiga pembuangan. Untuk penyimpanan sampah, tempat sampah di tiap-tiap rumah isinya cukup 1 meter kubik. Tempat sampah jangan ditempatkan di dalam rumah atau di pojok dapur karena merupakan gudang makanan bagi tikus-tikus sehingga rumah banyak tikus. Untuk pengumpulan sampah yaitu yang pertama perorangan. Tiap-tiap keluarga mengumpulkan sampah dari rumahnya masing-masing untuk dibuang pada tempat tertentu. Yang kedua pemerintah. Pengumpulan sampah di kota-kota dilakukan pemerintah dengan menggunakan truk sampah atau gerobak sampah. Yang ketiga swasta. Swasta hanya mengambil sampah-sampah tertentu sebagai bahan baku pada perusahaannya, misalnya untuk pembuatan kertas, karton, dan plastik. Untuk pembuangan sampah, yang pertama itu ada landfill, yaitu sistem sampah dibuang pada tanah yang terendah. Yang kedua sanitary landfill, sampah dibuang pada tanah yang rendah kemudian ditutup lagi dengan tanah paling sedikit 60 cm untuk mencegah pengorekan oleh anjing, tikus, dan binatang-binatang lainnya. Untuk yang ketiga individual incineration, sampah dari rumah dikumpulkan sendiri kemudian dibakar sendiri. Yang keempat incineration dengan insinerator khusus. Cara ini dikerjakan oleh pemerintah. Sampah-sampah yang telah dikumpulkan dari truk atau gerobak sampah dibakar dan insinerator khusus atau alat pembakar sampah. Untuk yang kelima, pulverization. Semua sampah baik grabek maupun rupis dipiling, dihaluskan dengan alat khusus, kemudian dibuang ke laut. Untuk yang composting atau dibuat pupuk, dari sampah yang terbuang masih dapat dibuat pupuk sebagai penyubur tanah pertanian. Untuk yang ketujuh, hog feeding atau sebagai makanan ternak.
yang dapat dipergunakan, yaitu jenis gerabak, misalnya sisa-sisa sayuran, ampas pembuatan tapioka, ampas pembuatan tahu, dan sebagainya, diberikan kepada ternak sebagai makanannya. Untuk yang recycling, dengan cara ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, maka bagian-bagian sampah yang masih dapat dipakai atau digunakan diambil lagi, misalnya kertas-kertas, gelas-gelas, logam-logam, dan sebagainya. Untuk beberapa cara membuang sampah yang tidak benar antara lain: 1. Membuang sampah sembarangan tak peduli tempat sampah. Yang kedua, membuang sampah di sungai atau di kali. Yang ketiga, meletakkan sampah di pinggir jalan dengan harapan diambil tukang sampah. Yang keempat, mengumpulkan atau mengoleksi sampah hingga banyak lalu dibakar. Yang kelima, menumpang buang sampah di tempat sampah pribadi orang lain, menggali tanah lalu mengubur sampah. Untuk cara buang sampah yang baik dan benar, yaitu memisahkan antara sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Yang kedua, memisahkan antara sampah organik basah dengan sampah non-organik atau sampah kering. Membuang sampah pada tempatnya, baik milik publik maupun umum maupun pribadi. Memberikan sampah yang masih bernilai secara cuma-cuma atau gratis pada tukang keliling atau tukang loak barang bekas. Sampah basah atau sampah organik bisa dijadikan pupuk oleh sendiri atau serahkan kepada ahlinya. Yang keenam, jika malas untuk melakukan apa-apa, kita tinggal bungkus saja sampah yang ada di kantong plastik dan buang di tempat yang benar, yang nantinya akan diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Ibu dan Adik ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara membuat pupuk dari sampah? Untuk pembuatan pupuk dari sampah, saya akan menjelaskannya kepada Ibu ya. Yang pertama, mula-mula sampah dari gelas, logam, dan bahan-bahan lainnya yang tidak dapat dijadikan kompos dipisahkan terlebih dahulu. Jadi sampah organik dan sampah anorganik dipisahkan. Itu yang kedua, setelah dipisah-pisahkan, sampah yang akan dijadikan kompos digiling menjadi halus agar proses pembusukan oleh bakteri pembusukan berlangsung dengan baik. Yang ketiga, kemudian sampah diletakkan pada suatu tempat di mana proses pembusukan akan terjadi. Tempat ini dilengkapi dengan alat pengatur suhu, pengatur kelembapan, dan pengaliran udara agar proses pembusukan terjadi secara optimal. Yang keempat, kadang-kadang ditambahkan stearin mikroorganisme yang dapat mempercepat proses pembusukannya. Tapi seringkali hal ini tidak perlu karena pada sampah sendiri telah cukup mengandung mikroorganisme tersebut. Untuk yang kelima, bila sampah yang sedang membusuk ini ditambahkan lumpur dari air limbah atau dihasilkan kompos yang baik sekali. Lama proses pembusukannya bervariasi antara 2-6 minggu. Untuk dijual ke pasaran, kompos ini dikeringkan, digiling kembali, dan dibungkus. Jadi untuk pemanfaatan sampah rumah, misal sisa-sisa masakan atau apa, nanti dipisahkan dan bisa dijadikan pupuk. Dan mungkin nanti ada cara untuk pembelajaran pembuatan pupuk sampah, Ibu bisa mengikuti agar bisa membuat sampah organik sendiri. Ada yang ingin bertanya lagi? Kertas dan karton masuk dalam sampah organik atau anorganik? Kertas dan kertas karton kan itu berasal dari alam, dari kayu yang diolah menjadi kertas. Jadi untuk penguraiannya pun cepat. Jadi kertas termasuk sampah organik. Kalau untuk sampah anorganik misalnya kaleng, kaca, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau begitu saya ingin bertanya kepada Ibu dan Adik ya. Tadi kan saya sudah jelaskan untuk jenis-jenis sampah organik. Untuk jenis-jenis sampah itu ada berapa? 2. Sampah apa saja? Organik dan anorganik. Untuk sampah organik itu jenisnya apa aja? Kayu, Ya, triplek, ya. Untuk sampah anorganik contohnya apa? kaleng, aluminium. Jadi kan Ibu di belakang dapur terkadang masih ada sampah yang menumpuk. Jadi disarankan mungkin ditempatkan di samping rumah, tapi juga jangan terlalu lama. Misalkan di sini ada
1 minggu sekali sampah diangkut dari desa. Nah, nanti Ibu bisa setelah 1 minggu dibuang dan diangkut ke TPA. Gitu nih, Bu. Apakah sudah paham? Ya, Ada yang ingin ditanyakan lagi? nggak ada. Baik, terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.